schedule-in, misalnya meeting sekarang juga bisa kita schedule ya. Sama seperti di kelas juga bisa buat untuk meeting, ini buat meeting sekarang dan lain-lain. Ini untuk filesnya juga nanti recording dari meetingnya pun bisa masuk ke sini ke files ataupun kita bisa upload materi dan lain-lain itu pun sama. Nah, yang bikin beda adalah fitur spesifik di mana di kelas itu ada untuk penilaian, ada tugas, ada yang bertindak sebagai guru dan murid dan lain-lain. Kurang lebih itu Pak fitur yang membedainya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Medawan. Oke. Bu Tri Ayu. Baik Pak, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Iya Bu. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi kita belajar tentang OneNote Class Notebook, kan Pak. Saya di situ ada collaboration space, content library, dan student space, ya kan Pak. Nah, halo Pak, dengar suara saya? Ya, halo. Kedengeran Bu. Yang mau saya tanyakan di sini tentang content library-nya Pak. Kalau dari kata library itu kan perpustakaan ya Pak. Nah, saya mau tanya Pak, apakah di library itu sudah disediakan buku-buku atau guru yang menyediakan buku-buku tersebut? Terus buku-buku yang tersedia itu apakah sesuai dengan materi pelajaran kita Pak? Oh, oke Bu. Ya, mungkin saya langsung coba untuk jawab Bu ya. Simpelnya itu bukan seperti perpustakaan, jadi itu single instance atau ruang penyimpanan untuk konten yang bisa dikonfigurasi sama Bapak Ibu guru yang bisa untuk penyimpanan seperti penyimpanan buku dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya lebih dimaknain seperti misalnya di bahasa pemrograman itu ada library, misalnya library di bahasa pemrograman biar Bapak Ibu yang mengajar komputer atau belajar komputer ada di bahasa pemrograman C, Python dan lain-lain ada library. Nah, library-nya itu sebenarnya artinya adalah tempat penyimpanan. Misalnya library Python itu merupakan tempat penyimpanan atau storage yang juga misalnya yang dibuat juga misalnya dari variabel yang artinya juga tempat penyimpanan. Nah, bukan yang artinya tempat yang tersedia beberapa buku secara virtual. Nah, jadi nanti siapa yang bakalan kalau misalnya mau nyediain bukunya itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi bukan artinya library di situ ada sumber buku, tapi secara umum ya mungkin dia bisa membuatkan ya kayak tadi Bu di generate secara umum dulu. Itu secara umumnya adalah dia buat generate content library itu seperti ini. Nah, nanti ada yang misalnya Bapak Ibu menambahkan buku-buku tertentu sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Jadi bukan isinya content library itu adalah kumpulan buku atau kayak perpustakaan pada umumnya. Kalau lebihnya seperti itu Bu, pemaknaan library-nya. Terus siswa bisa melihat library itu Pak? Kira-kira. Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Jadi andai kata kita misalnya menyuruh siswa kan melihat dari library untuk tugas gitu bisa Pak? Tunjuknya misalnya bisa. Ini library, misalnya di situ kan kita sudah isi library itu gitu kan Pak? Sudah kita simpan gitu kan Pak? Terus kita minta siswa kita untuk dijadikan sebuah tugas. Itu bisa nggak Pak kira-kira? Bisa Bu. Untuk yang kayak itu Bu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Siap Bu. Jadi biar supaya nggak bingung ya Bapak Ibu, makna library atau pustaka kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia adalah pustaka atau perpustakaan itu nggak berarti sebagai perpustakaan yang kayak perpustakaan yang ada buku-bukunya gitu, tapi lebih ke suatu tempat dimaknain library adalah suatu tempat yang berisi kumpulan. Jadi misalnya kumpulan atau tempat penyimpanan. Nah, jadi dimaknain sebagai tempat penyimpanannya, tapi bukan yang artinya saat kita memaknain itu sebagai
library yang seperti perpustakaan yang udah ada isi bukunya, nah itu bisa jadi sebenarnya nggak ada, belum ada isinya gitu. Jadi pemaknaan library ada di situ. Tapi library secara umum adalah tempat penyimpanan dimaknainya. Satu lagi Pak ya, boleh ya? Iya boleh Pak. Artinya tadi kita bahas tentang OneNote Pak. Artinya OneNote itu kan buku catatan, ya kan Pak? Artinya pengerjaannya pun secara online. Apakah hasil dari OneNote ini apakah bisa di PDF kan atau di print out Pak? Mohon petunjuk. OneNote di PDF kan gitu Pak ya? Bisa Pak, untuk OneNote tuh PDF, bentar, saya ada contoh PDF enggak ya? Tapi mungkin saya berikan ini dulu Pak, link ini, bentar saya cariin dulu linknya karena saya kayaknya nggak ada konten OneNote yang bisa di-share. Coba saya share screen, coba ya Pak ya, cari konten ada nggak ya OneNote-nya yang sudah ada isi. Ini coba saya share screen dulu Bapak Ibu. Ini yang pertama, kita coba untuk buat OneNote-nya. Ini saya bikin OneNote, namanya GHSH ini. Terus kita bisa juga nanti ini mungkin kita ini bikin sectionnya dulu di sini ini. Nah ini pada saat kita mau, nah di sini kita bisa nanti untuk save as PDF. Ini sekarang coba ya saya buat ini kita bisa buat ininya portrait atau landscape. Nah ini kita bikinnya landscape aja kayak gini. Ini contoh tampilannya. Paper size-nya ini saya bikinnya di A4, tapi bisa juga kalau kita membuatnya di lain, misalnya tabloid kayak gini, atau misalnya apa yang kita bikin A4 aja yang paling basic. Ini kita download. Ini harusnya share layar biar kalau ada perubahan bisa kelihatan. Ini saya share layar. Jadi tadi sekarang ini DHS-nya ini muncul. Nah ini OneNote itu tadi yang kita kerjain bareng-bareng barusan tadi, GGGFF ini teksnya. Nah apapun itu bisa di download, bisa dijadiin PDF, langsung jadi PDF seperti ini Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya siap Pak. Ini ada dari Bu Dorista. Ya Pak, terima kasih iya, banyak Pak untuk materinya gitu. Cuman kan saya lihat ini entah saya yang kurang paham atau bagaimana gitu. Di grup itu agak banyak gitu yang kurang paham gitu kali ya. Atau mungkin saya yang kurang aktif gitu Pak ya. Boleh nggak Pak nanti ini kan sepertinya kan ada recordnya gitu kan. Karena tadi agak kecepatan saya rasa untuk langkah-langkah masih mencatat udah next gitu kan Pak. Boleh nggak nanti Pak dikirim ke grup gitu Pak, record videonya gitu, atau nanti materi dalam bentuk bahasa Indonesianya gitu Pak. Karena kan di grup kan saya lihat kan itu modulnya bahasa Inggris gitu Pak. Jadi sementara bahasa Inggris kami masih yes or not gitu ya. Minta tolong ya Pak. Ini siap Bu. Ini screen saya kelihatan Bu? Oh nggak kelihatan Pak, belum kelihatan Pak, masih hitam Pak. Ya, share screen. Iya, jadi nanti kan Pak bisa kami ulangi gitu, setelah ini bisa kami mandiri ulangi, oh ternyata seperti ini gitu Pak. Bapak Ibu mungkin bisa di Microsoft Teams untuk di sini, ini ada di file
Bentar, harusnya di file. Ini bisa dicek di sini. Untuk sementara ini kita punya ini. Ya, dan nanti ini untuk materi kelas. Jadi ini saya upload juga di sini. Langsung saya upload. Ini Microsoft Teams. Ini untuk yang bahasa Indonesia-nya. Juga saya kirim ke grup. Bisa lihatnya di files. Bapak Ibu yang udah masuk di sini udah bisa langsung lihatnya di files. Yang belum masuk ke Teams, jadi nanti kita akan kirimnya di WhatsApp. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu bisa akses, bisa ada di sini. Tapi ini kemungkinannya nggak lengkap dan kemungkinannya itu terhapus dalam beberapa hari gitu. Jadi saya nggak bisa cek atau nggak bisa pastiin untuk yang ada di dalam situ. Tapi untuk yang materi kita juga akan update. Jadi yang bisa diupdate sebenarnya, yang bisa kita bilang akan diupdate di dalam file saja. Di dalam files itu akan ini. Jadi untuk yang ini ada di sini. Jadi ada di sini. Nah, ini kurang lebihnya akan kita cukup bisa dicek ya. Ini mungkin bisa beda-beda penempatan ruang dan ininya karena ada link yang beda. Jadi bisa dicek, ada di general, ada masuknya yang di general, ada yang masuknya di 04 room meeting. Nah, ini bisa dicek aja. Tapi kita bisa mungkin nanti akan sepakatin satu. Nah, ini misalnya ini ada yang masukin panduan penggunaan Teams. Ini panduan yang penggunaan Teams yang paling awal yang kita gunain kemarin. Dan tadi yang saya barusan masukin itu ada di folder yang beda. Ini masukin lagi ke sini, mungkin supaya masukin lagi ke sini. Supaya nggak terlalu sulit kalau Bapak Ibu mau nyarinya dari mana-mana. Jadi bisa dicari dari situ. Nah, kemungkinannya ada dua untuk ininya. Kalau dia nggak berurut, ada di sini. Dan ada yang di general. Untuk kemungkinannya seperti itu, Bu. Karena penggunaan kemarin ada link yang berbeda dan lain-lain, itu dibuatnya jadi nggak bisa tempat yang sama. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Dorista, nanti bisa dicek di situ ya. Ini saya juga sambil kirim dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak informasinya Pak. Oke, sebentar. Saya kirim dulu ke B1. Jadi materi hari ini itu mirip banget sama yang ada di materi yang dikirim. Itu ada kelas digital dengan Microsoft Teams. Jadi kalau belum ada yang nanya lagi nih Bapak Ibu, jadi mungkin saya share dulu layar untuk materinya. Dikirim. Ini. Oh, Pak Edi. Ya, Pak Edi. Gini Pak Beb Prianto, itu hari Kamis kan permulaan puasa. Selama puasa ini kita masuk jam berapa? Oh iya, kita mungkin boleh diskusiin itu dulu kali Bapak Ibu. Mungkin ya, Pak. sebelum kita tutup. Bapak Ibu ada tawaran nih, kita mungkin mau majuin jam atau tetap bertahan di jam 2 nih selama puasa. Izin Pak Febri jam 1 aja kok bisa Pak? Jam 1 waktu Indonesia bagian Barat ya Pak? Iya Pak, karena nanti takutnya jam 2 asar ya kan? Iya Pak, benar Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Boleh Pak, Bapak Ibu yang lain gimana setuju untuk kita jadi ini jam 1 sampai jam 3? Sepakat. Oke, siap kalau gitu Bapak Ibu ya. Setuju Pak. Masih, Pak, saya permisi, masih mengajar kami di situ Pak. Iya. Bapak Ibu nanti untuk ininya bisa kita ulas bareng-bareng untuk materi dan lain-lainnya. Untuk itunya mungkin kita bisa ulas bareng-bareng untuk Bapak Ibu. Biar sayangku, minta bantuan untuk adik cepat.
Dia boleh buang susu. Bantal Mbak itu adik, pakai bantal keras. Terima kasih Pak Tia dan Bapak Ibu. Jadi nanti kita pindah ke tiga satu ya Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih yang saya kirim tadi itu materinya real terkait. Jadi ini tadi misalnya cara untuk membuat notebooknya ada juga di sini. OneNote Class Notebook. Jadi Bapak Ibu bisa lagi ulas dan pelajarin lagi nanti di sini. Ya ada di sini sama seperti yang tadi kita bahas. Ini udah di bahasa Indonesia dan bisa Bapak Ibu cek lagi, mungkin sambil nanti bisa praktek. Di sini ada banyak sekaligus di share screen. Ini ada juga screen tugas dan lain-lain. Jadi ini sama seperti yang tadi kita bahas. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Dan sini jadi buat adiknya bawa. Nah. Awas, boleh pasang lampu kan? Saya mute all dulu ya Bapak Ibu. Oke, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini masuk ke jam 4 nih. Kalau Izin Pak Febri. Iya Pak. Ya, Halo Pak. Iya, halo Pak. Izin bertanya Pak. Iya Pak, boleh Pak. Ini Pak, tadi kan saya mencoba pengimbasan kecil-kecilan uji coba sama siswa. Tentang Microsoft Teams ini Pak. Ternyata tadi saya mencoba pengimbasan kecil-kecil tidak bisa dipakai Microsoft Teams-nya dalam apa Pak, mencari browser. Harus di-download dulu ya Pak. Apakah ada cara lain gitu? Karena tahulah siswa kan Pak, kekuatan RAM-nya sedikit gitu. Saya suruh menghapus aplikasi lain, katanya sayang karena rata-rata siswa kan memang mempunyai HP gitu, tapi HP-nya RAM-nya masih tergolong kecil Pak. Jadi kalau suruh mendownload atau mengunduh itu agak nggak bisa gitu. Apakah ada cara lain Pak selain tidak mengunduh gitu? Kebetulan untuk yang ini emang Pak, lebih banyak opsi paling bagusnya itu adalah diunduh Pak, di download. Ada beberapa fitur yang terbatas kalau misalnya tidak di download Pak, dan mungkin fitur lain yang terbatas adalah kalau email atau domainnya tidak sama. Jadi mungkin kalaupun nggak diunduh itu bisa join melalui browser, tapi ada beberapa kendala, mungkin bukan kendala teknis yang banget, tapi ada beberapa fitur yang kurang lengkap Pak. Jadi gimana itu Pak kepada siswa yang tidak bisa mengunduh Pak? Kalau misalnya siswanya joinnya dari laptop, dia bisa untuk menggunakan tetap join dari browser Pak. Misalnya mengunduh, dia bisa tetap join dari browser. Kalaupun dia misalnya joinnya dari HP saat nggak mengunduh, mungkin agak sedikit lebih sulit kalau dari HP Pak, kalau nggak mengunduh. Gitu ya Pak. Tapi sebenarnya seperti kalau Zoom juga dari HP sih Pak. Jadi kalau misalnya dari HP itu akan lebih sulit kalau misalnya nggak mengunduh gitu.
Tapi kalau misalnya tetap diunduh, itu bisa jadi lebih mudah untuk join. Oke Pak, oke Pak. Makasih Pak. Oke, siap Pak. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kali lauknya, Mbak. Kagulan. Hah? Kemana, Bang? Kemana? Oke, buat Bapak Ibu, kalau mungkin nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin boleh foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita foto bersama. Kita mulai ya. 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya tadi seperti sudah diinfoin sama Pak Tia, kita masih akan membahas tentang Microsoft Teams. Jadi ini salah satu fitur penting yang mendukung banget buat pembelajaran kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Putri. Terima kasih. Ya Pak.